Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman kelas 7A dan 7B semuanya ikhwan akhwat yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, semuanya kita bertemu kembali dengan materi pelajaran bahasa Indonesia, di mana ada sesuatu yang berbeda kali ini. Biasanya saya menggunakan voice note, tapi kali ini saya mencoba menggunakan video. Teman-teman coba hal baru ya. Ya, ini sekedar untuk memotivasi kalian. Mungkin kalian kangen dengan saya atau ingin bertemu, ya ini salah satu upaya saya. Oke teman-teman, jadi lebih semangat ya, karena kita pun semangat terus memberikan ilmu ke kalian. Oke baik teman-teman, langsung saja ya. Kita masih membahas materi surat pribadi dan surat dinas, dimana surat pribadi kita sudah selesaikan kemarin. Oke, Bapak sudah bahas mulai dari pengertian dan unsurnya, setelah apa saja yang harus diperhatikan sudah kita kupas. Silakan untuk pelajari kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung akan membahas bagian surat dinas. Oke, jangan berlama-lama lagi. Mohon untuk disimak dan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu ya, teman-teman. Surat dinas merupakan surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas atau keperluan tugas pekerjaan suatu instansi, ya. Atau dengan kata lain, surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan, ya, permasalahan tugas pokok dari suatu instansi atau perusahaan, contohnya sekolah ataupun PT dan sebagainya, ya. Dan surat ini dibuat oleh instansi, bukan perorangan, tapi lembaganya yang membuat atas nama sekolahnya misalnya, atau atas nama perusahaannya yang membuat, atau kalau di sekolah atas nama OSIS bisa membuat surat dinas. Jadi seperti itu. Nah, tujuan adanya surat dinas ini yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk berbagai macam keperluan kedinasan. Oke, baik itu pemerintah yang membuat atau swasta. Oke. Karena sekali lagi isi dari surat dinas ini biasanya itu berupa pengumuman atau pemberian suatu izin atau pemberian tugas dan lain-lain, ya. Jadi yang mendasari perbedaan antara surat dinas ini dengan surat pribadi, kalau surat pribadi dia ditulis atau dibuat oleh perorangan, tapi kalau surat dinas dia dibuat oleh instansi atau lembaga, bukan mengatasnamakan pribadi. Oke, itu yang mendasari perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi. Jadi intinya sekali lagi, surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi dengan tujuan untuk keperluan dinas. Apa saja tujuannya tadi? Untuk menyampaikan pengumuman, untuk pemberitahuan suatu izin, atau pemberian tugas, ya. Itu contoh tujuan atau keperluan dinasnya. Nah, satu alasan lagi kenapa disebut surat resmi, karena di dalam surat resmi ini, ya, format yang ditulis itu sudah ditentukan, sudah ada, dan bahasanya pun menggunakan bahasa resmi, makanya disebut surat dinas. Formatnya ada dan bahasanya harus menggunakan bahasa resmi. Berbeda dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi walaupun formatnya sudah ada, tapi formatnya bisa kita modifikasi, ya, bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Yang penting
ada etika bahasa dan kesopan santunannya ada kalau dalam surat pribadi. Tapi kalau dalam surat dinas itu formatnya harus sesuai dengan ketentuan surat dinas. Kalau tidak sesuai maka surat dinasnya akan bisa tidak sah dikeluarkannya, atau kalau misalnya ada salah satu yang hilang maka akan tidak sah, membuat tidak sah surat dinas atau tidak jelas ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, itu pengertian surat dinas. Kita masuk ke fungsi surat dinas ya. Lalu apa sih fungsi surat dinas itu? Oke, yang pertama sebagai pedoman pekerjaan ya. Kalau misalkan kita nanti sudah, atau kalian kalau misalkan masuk anggota OSIS ya, kalian punya job desk masing-masing ya. Harus job desk itu dituliskan atau disampaikan ke kalian menggunakan surat. Jadi secara resmi dari ketua OSIS misalkan ke kalian job desk, menyampaikan job desk ya, pedoman pekerjaan, atau surat perintah ya, surat pemberian izin atau pengambilan keputusan. Yang kedua sebagai alat pengingat ya. Karena apa? Biasanya kalau surat dinas ini nantinya kalau sudah dikeluarkan nanti dijadikan arsip di dinasnya atau di instansi yang bersangkutan yang mengeluarkan surat itu. Oke. Yang ketiga sebagai alat bukti, terutama surat perjanjian. Nah tadi ketika kita sebuah instansi mengeluarkan surat dinas, maka surat dinas itu tidak hanya dikeluarkan saja, tapi ada soft copy-nya lalu disimpan sebagai bukti, sebagai arsip ya. Nah itu fungsi dinas, surat dinas teman-teman. Sekali lagi, yang pertama sebagai pedoman pekerjaan ya, yang kedua sebagai alat pengingat, dan yang ketiga sebagai alat bukti. Oke. Kita lanjut ke ciri-ciri umum surat dinas. Ya, oke. Ciri-ciri umum surat dinas yang membedakan dengan surat pribadi, mohon untuk disimak dan diperhatikan. Pertama, terdapat kop surat atau kepala surat dari lembaga, perusahaan atau instansi yang mengeluarkan surat tersebut. Ya. Kop surat ini biasanya berisi logo, ada logo dari suatu perusahaan itu, terus ada nama perusahaan, ada alamat, dan ada nomor teleponnya. Ya. Itu yang pertama, ada kop surat atau kepala surat. Jadi isinya, sekali lagi, isi kop surat atau kepala surat ini yaitu adanya logo instansi yang mengeluarkan surat dinas tersebut, adanya nama perusahaannya, ada alamatnya, serta nomor teleponnya. Biasanya disantumkan dalam kop surat itu atau dalam alamat surat itu, dalam kepala suratnya. Oke, yang kedua, setelah adanya kop surat terdapat salam pembuka dan salam penutup. Itu kalau dalam surat pribadi juga ada ya, sudah tidak usah dijelaskan. Yang ketiga, nah ini yang tidak terdapat pada surat pribadi, yaitu adanya nomor surat. Ya, nomor surat ini biasanya terdapat di sebelah kiri, letaknya sebelah kiri surat. Setelah kop surat itu, setelah kop surat maka ada nomor surat, lampiran dan sebagainya. Ya, nomor surat ini berisi kode surat. Surat keberapa yang mereka keluarkan maka di sini akan ketahuan di nomor surat ini. Oke. Yang keempat, adanya bagian lampiran. Bagian lampiran ini adalah bagian di mana ada tidak setelah surat itu ada file lain tidak yang menyertai surat itu. Ya, itu lampiran. Dan ada perihal. Perihal ini adalah tujuan dibuatnya surat dinas itu untuk apa, langsung disebutkan judulnya. Kalau misalkan kita sebutkan itu berarti judul perihal itu ya. Perihal misalkan permohonan izin untuk menggunakan lapangan sekolah, misalkan contoh seperti itu. Oke, lampiran, tanda tangan atau misalkan proposal dari OSIS, nah, itu lampiran. Jadi kalau lampiran adalah file yang menyertai surat dinasnya. Kalau perihal tujuan dari dibuatnya surat dinas itu untuk apa. Oke. Dan yang kelima, ada stempel dan tanda tangan instansi.
stempel atau tanda tangan ini fungsinya untuk memperkuat, ya, karena sekali lagi yang mengeluarkan ini adalah dinas, sebuah instansi, jadi tidak sembarangan. Bisa jadi kalau misalkan tidak memakai stempel bisa dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kalau misalkan sudah berkaitan dengan pemerintah atau sebagainya. Oke, teman-teman. Ya. Jadi itu ciri-ciri dari surat dinas, ya. Bapak sebutkan lagi. 1, adanya kop surat atau kepala surat. Yang kedua, adanya nomor surat dan lampiran. Yang ketiga, adanya salam pembuka dan penutup. Yang keempat, adanya lampiran dan perihal, ya. Yang kelima, adanya stempel dan tanda tangan instansi. Dan satu lagi terlewat, menggunakan bahasa resmi, ya. Itu kalau misalkan surat dinas, ya, dan menggunakan bahasa pasif, jadi tidak menggunakan bahasa saya, aku, dan sebagainya, ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya, contoh surat dinas ini ada di buku halaman 255. Oke, kalian silahkan perhatikan, ya, mana sih kop surat itu seperti apa, nomor surat seperti apa, lampiran seperti apa, perihalnya, ya, apa perihal itu dan sebagainya. Ada di halaman 255. Contoh surat dinas. Oke, baik teman-teman. Selesai materi yang Bapak sampaikan. Untuk tugasnya adalah Bapak ingin kalian merangkum kembali apa yang Bapak sampaikan hari ini. Silakan kalian tuliskan kembali di buku tugas kalian. Kalau sudah selesai, fotokan hasilnya, lalu kirimkan ke WA saya paling telat hari Kamis jam 8 malam. Oke, cukup sekian apa yang dapat Bapak sampaikan. Bapak mengingatkan kembali, jangan lupa menjaga kesehatan, tidak keluar rumah kalau tidak ada urusan yang penting, ya. Tahan dulu untuk main-mainnya, tetap semangat untuk belajar, bantu orang tua kalian, doa, ya, apalagi jangan sampai meninggalkan sholat wajib, ya, dan sholat sunnahnya pun nih dikerjakan, karena Bapak akan tahu sekarang dari adanya mutoba'ah harian, maka silahkan untuk dikerjakan. Oke teman-teman, terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.